Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'ala nabihi wa bi barakati ulumi fi jarin amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah talim musalla al-Masjid Jami' al-Mu'awanah. Sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Pak Haji Ghazali, Ustaz Syamsuddin, Ustaz Ikaz, Ustaz Hazani, para asatidz, para hujat, hadirin orang-orang tua kita semua, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim Jasutul Fatihah, Imamil Fadhil Syekh Kamil Abdul Rais Mansur Muhammad bin Ibrahim Samarkandi ila ilahin Yazim Muhammad Ali Wadarin Faqaha Hadil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin lil Faqih Abul Laits Samarqandi. Wa faraghaka qabla syughlika. Jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Maimun bin Mahran, ketika Rasul pernah berkata kepada seorang laki-laki menasehatinya, iktanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama adalah udah kita bahas kemarin, ya. Syababaka qabla haramika wasihataka qabla syukmika. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, faraghaka qabla syuglika. Jadi yang disuruh pergunakan sebelum datang yang 5. Yang ketiga adalah waktu kosong kita, waktu luang kita sebelum datang nanti waktunya di mana kita sibuk. Emang model pengangguran kita ada sibuknya, ada ntar masanya sibuk juga. Biar kita nggak ada kerjaannya sibuk juga. Ya. Urusan itu orang hidup, urusan kan nggak habis-habis. Dia nggak ada kerjaannya, rumahnya sibuk banget kayaknya. Sibuk orang hidup. Ya. Ada aja sibuknya, apaan? Nggak tahu dah pokoknya sibuk aja urusannya banyak. Jadi waktu luang itu sebenarnya waktu yang berharga buat kita, ya. Yang seharusnya bisa kita manfaatkan. Makanya di sini penjelasan tentang faraghaka qabla syuglika, dan pergunakanlah masa luang kamu sebelum datang masa sempit buat kita, adalah yakni fil laili yakunu farighan wa bin nahari mashghulan. Jadi kita ini kalau malam itu waktunya kosong, senggang. Tapi kalau siang kita sibuk, karena orang kerja itu rata-rata siang. Emang ada yang kerja malam? Ada juga gitu. Satpam malam-malam dan lain sebagainya, dan banyak artinya gitu. Tapi memang normalnya orang kerja itu memang di Quran udah dijelasin, yang namanya siang itu buat buat kerja, malam buat istirahat. Makanya orang yang suka ngebalik apa yang udah jadi kita tuh Al-Quran, kadang-kadang begitu. Malam dia melek, siang dia tidur, jadi kayak kalong begitu. Itu yang begitu biasanya ntar nggak nyampe tua sakit biasanya yang begitu. Ya. Coba dah orang-orang yang kerja malam gitu begitu, karena emang menyalahi kudrat. Emang Al-Quran bilang malam itu buat
istirahat. Kalau siang buat kerja dan lain sebagainya. Itu memang udah sunatullah begitu. Makanya kita mengganti begitu. Orang ada begadang sehari, tidurnya 2 hari. Begitu beda. Kita nggak ini begadang nih. Ya, yang nonton bola tuh begadang tuh. Sampai subuh tidur. Nah habis itu tidur tuh. Sampai sore. Itu besok masih begitu. Capeknya masih berasa. Karena memang beda yang namanya siang dengan malam. Yang udah Allah bilang di dalam Al-Quran. Siang itu buat kita kerja, usaha. Malam buat ibadah. Jadi kalau kita putar begitu. Ya begitu biasanya. Ya, orang tuh kalau yang biasa kerja malam mulu. Ntar ya umur 45, 50 udah mulai batuk-batuk biasanya itu. Angin malam. Kan ada lagunya tuh angin malam. Ya begitu kan angin malam. Lain. Hadirin rahimakumullah. Hawa angin malam sama angin siang gak sama. Itu memang udah Allah yang nyiptain dunia. Jadi Allah yang tahu tuh kalau siang malam bagaimana. Ya hadirin rahimakumullah. Maka dikatakan malam itu waktunya kosong. Sedangkan siang itu waktunya sibuk. Maksudnya apa? Ya, dengan kondisi demikian fayan bagi ayyusalliya bil laili fi hali faraghihi. Maka seyogyanya bagi seseorang itu ketika malam di saat waktunya lagi kosong, dia banyak mengerjakan sholat. Itu waktu malam tuh kosong tuh. Maksudnya di saat kita kosong jangan tidur mulu gitu. Jangan tidur. Maksudnya ngapain? Isi dengan ibadah. Maksudnya waktu kosongnya itu yang dimaksud nih. Faraghoka qabla suglika. Maksudnya apa? Waktu malam itu kosong. Kita nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan. Ya nggak ada orang masang aluminium malam-malam jam 2 kan nggak ada. Nggak ada. Orang gila kan yang masang aluminium jam 2. Nggak ada. Besok pagi jam 8 baru mulai. Malam tidur dulu. Ya begitu. Makanya disuruh malam itu di saat kita lagi senggang, lagi santai disuruh sholat. Saya tanya sholat sama bikin kusen pintu capean mana? Capean bikin kusen pintu. Sholat capek nggak? Kagak, males. Males, nggak capek sholat. Orang sholat malam duduk boleh kok. Allah. Gue ngantuk banget sembahyang diri, duduk aja dah. Boleh. Kalau Ustaz duduk capek juga, gimana kalau sholatnya tiduran? Emang lo sakit pakai tiduran? Kita bilang. Ada pules kalau malam-malam tiduran. Ya boleh-boleh aja kalau sholat tiduran. Cuman harus ada uzurnya. Kenapa sholat pakai tiduran? Gitu kan. Kalau udah gak kuat duduk baru tiduran. Nah masih kuat duduk, masih kuat diri sembahyangnya tiduran. Aneh sih kalau malam saya rajin sholat tahajud. Diri enggak tiduran. Besok kita sholatin aja yang begitu mendingan gitu. Nah masih kuat diri sholatnya tiduran. Ya kalau duduk masih boleh lah kalau sholat sunat. Kan gitu kan. Kalau sholat wajib itu rukun diri. Kalau sholat sunat untuk berdiri. Jadi sholat. Jadi kita sholat tarawih boleh duduk. Boleh kalau nggak malu. Iya boleh ya. Boleh. Mana kekenyangan makan 3 piring. Ya sembahyang tarawih duduk aja dah lemes banget. Paling orang ngapa dia gembor apa ya? Kekenyangan katanya. Boleh nggak sebenarnya? Boleh. Kalau sholat sunat boleh aja gitu. Sholat tahajud. Cuman pahalanya potong dikit gitu. Kalau sholat wajib, johor, asar, maghrib, isya, subuh. Itu dirinya rukun. Harus. Jadi wajib diri. Nggak boleh duduk. Kalau masih kuat diri. Makanya hadirin jamaah yang makanya kadang-kadang orang ada yang kagak ngaji nih. Ya sembahyang duduk. Kan boleh kalau nggak kuat diri kan kadang sembahyang boleh duduk. Kadang di pulang umroh nih. Di Mekah kan di belakangnya kan ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi tuh. Ada bangku tuh. Ya kita tinggal ngambil uang, sembahyang. Banyak tuh dia ngeliat orang di Mekah sembahyang pada duduk. Akhirnya dia pulang dari sini, dia sembahyang duduk aja katanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya sembahyang duduk bukan nggak boleh bagi orang-orang yang memang sholat wajib ya. Kalau ada uzur ya boleh aja duduk. Misalkan dia kalau sujud itu nggak bisa. Jadi kalau sujud itu sambil duduk. Kalau ruku juga nggak kuat. Jadi rukunya juga sambil duduk. Ya, jadi ada dari rumah sembahyang bawa bangku. Ya, duduk. Tapi hadirin rahimakumullah, untuk sholat wajib itu mesti diperhatiin.
yang namanya berdiri di sholat 5 waktu itu rukun sholat. Harus berdiri bagi yang mampu. Nah sekarang dia datang dari rumah, dia bawa bangku. Ya. Lalu kemudian ikut sembahyang maghrib misalkan. Itu nggak boleh dia nyampe-nyampe langsung duduk. Lah bawa bangku kuat dari rumah diri. Ya kan? Jadi dia takbiratul ihramnya tuh diri. Kalau masih kuat baca Fatihah diri. Dia nggak kuatnya di mana? Di rukuknya. Ya udah mulai dah tuh. Pas di rukuk baru mulai duduk. Lalu kemudian rakaat keduanya apakah dia mesti diri lagi? Ulama mengatakan nggak perlu udah. Yang penting syarat untuk berdirinya itu sudah dilaksanakan di awal. Jadi sisanya udah duduk terus. Yang penting mesti ada dirinya. Jangan baru nyampe taruh bangku langsung duduk. Ngapain duduk? Oh nggak bisa sembahyang diri. Nah tadi bawa bangku dari rumah jalan diri. Gimana itu? Ente dari rumah bawa bangku jalan diri nggak? Iya itu kuat diri. Ngapain duduk sekarang? Diri dulu karena nih rukun. Sholat wajib gitu. Nanti sekedar takbiratul ihram atau sampai Fatihah dia masih kuat, nggak apa-apa. Kalau dia udah nggak kuat, kuatnya takbiratul ihram doang, Allahu Akbar. Langsung duduk boleh, nggak apa-apa. Jadi yang penting mesti ada diri. Itu kalau ngaji fikih kita sama Ustaz Hazani itu yang begitu ya. Urusannya. Tak kalau saya ke sono-sono repot urusannya jadi. Ini barangnya kebanyakan. Nah ini hadirin rahimakumullah. Jadi disuruh kalau malam itu waktu kosong itu disuruh sembahyang maksudnya. Farogoka qabla suklika, waktu luang kamu sebelum datang waktu sibuknya. Maksudnya apa? Kalau malam itu kan kita santai, nggak kerja, jangan tidur mulu. Bangun tuh kalau malam. Ya sekarang subuh jam 4 lewat berapa? Lewat 20 udah kurang lagi, udah 18 kali udah ya. Udah belasan apa enggak? Hah? Udah 20, kemarin saya nyampe ke Condet jam lewat 20 udah komat, udah ajan. Ya, jadi begitu. Ini subuh lagi malam terus. Ya, bangunlah 3:30, sholat dulu, rapi, berangkat ke masjid. Jadi begitu, sudah sholat malam itu waktu kosong itu maksudnya waktu malam. Waktu malam isi dengan sembahyang. Gitu. Fayan bagi ayyusolnya fil laili wa fi hali faragihi wa yasumu bin nahari fi waqti syuglihi. Lalu kemudian siang harinya pada saat dia lagi kerja sibuk ya disuruh puasa. Gitu. Itu maksudnya begitu tuh. Ya menjaga pada saat waktu luang kita sebelum datang waktu sibuk. Maksudnya apaan? Kalau malam kan orang pada enggak kerja, pada santai istirahat, bangun untuk melaksanakan sholat malam. Ya. Lalu kemudian ntar kalau siang ketika kita lagi sibuk puasa. Jadi malamnya kita suruh sholat tahajud, siangnya disuruh puasa. Emang sholat tahajud itu memang berat. Ya, sholat tahajud itu berat. Karena emang dalam kitab At-Tahajjud Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul ada satu hadis Rasul yang berbicara tentang sholat malam atau sholat tahajud. Itu emang berat ngerjainnya. Kenapa berat? Karena iblis itu ngikat kita itu pakai 3 ikatan. Ya, kita diikat pakai 3 ikatan. Sekarang kita lihat penjahat kelas kakap mana yang pakai diborgol 3 biji. Ya. Paling top 2. Tangannya diborgol sama kakinya diborgol. Itu juga ada teroris kelas berat udah yang begitu. Kita ini kalau malam tidur, itu iblis ngikat kita pakai 3 tali. 3 rantai kita dibelenggu. Makanya untuk bangun sholat malam itu rada berat begitu. Kata Rasul gitu. Ketika orang bangun malam, ya, dia melek tuh bangun. Ya, dia melek bangun. Itu dia duduk. Ya, ketika sering tuh bangun tuh ngeliat jam, wah jam 3 nih, alarm udah bunyi sholat tahajud. Melek tuh duduk aja dah. Duduk, ya, masih duduk tuh di kasur. Duduk. Itu kalau nggak buru-buru bangun, pulas lagi. Kenapa? Baru 1 yang kebuka. Masih 2 ikatannya. Begitu. Ya. Itu tuh udah kaki kita udah ada di mana? Di ubin, masih nyender di kasur gitu. Itu masih bisa tidur lagi. Kenapa? Karena masih ada 2 yang belum kebuka ikatannya.
Baru atuk yang kebuka. Lalu kemudian kita paksain ngantuk, kita ambil wudhu. Habis ambil wudhu, duduk lagi, sender-senderan. Masih bisa tidur gitu tuh. Cobain aja kalau sama saya. Ngantuk banget nih. Lalu udah senderan dikit bentaran. Pulas, kenapa? Baru 2 yang kebuka iketan. Kapan iketan itu kebuka tiga-tiganya? Kalau udah mulai takbiratul ihram. Usolli sunnat tahajud. Allah. Baru udah tuh. Iketan yang 3 itu lepas. Makanya bangun malam itu ngelawannya berat. Makanya kita tuh pasang alarm jam 3 sholat tahajud lah. Bunyi alarmnya melek. Tanggung ntar aja. Udah bangun lagi udah azan subuh. Habis udah tahajud. Begitu. Makanya kalau udah bangun melek udah dilawanin. Kan begitu. Nih kuping kita tuh kalau nggak dengar azan subuh tuh dikencingin sama setan. Emang Nabi yang bilang. Katanya, Ustaz, speaker masjid rusak apa ya? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Kata kuping lu budak. Nggak kedengeran apaan? Lu tidur. Kuping lu tuh dikencingin setan. Kan ada hadis Nabi emang. Orang tuh kalau gitu subuh nggak kedengeran azan tuh kupingnya dikencingin setan. Tuh, dia nggak sadar. Makanya azan subuh nggak kedengeran sama dia. Enak aja tidur. Bangun-bangun udah jam 5:30. Udah siang. Itu makanya bangun malam itu menjadi sesuatu yang berat. Ya karena iblis tahu. Bangun malam itu kunci orang untuk mencapai kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Paman arodal ula sahirul layal. Siapa orang yang pengen mendapatkan kemuliaan bukan cuma di dunia, di akhirat juga. Sahirul layal, begadang. Pertanyaannya begadangnya ngapain kan gitu. Begadang maksudnya isi dengan ibadah malam tuh, sholat tahajud, lalu kemudian baca Quran gitu. Ya, itu yang dilakukan. Makanya dibilang wa faragaka qabla suglika. Masa luang kamu sebelum datang masa sibuk. Maksudnya itu. Malam itu kita lagi luang. Ya, isi dengan ibadah. Masa sibuk kita siang sibuk, isi dengan puasa. Jadi begitu. Makanya kita hidup ini, makanya kan dibilang dunia ini penjaranya orang-orang yang beriman. Capek kita emang. Gitu. Malam disuruh sholat tahajud. Udah gitu suruh puasa lagi besoknya. Apa yang gak capek? Capek. Tapi itu kan dunia. Berapa lama kita di dunia? 60, 70 tahun. Habis itu selesai. Ya makanya begitu. Siyama fi ayam syita. Apalagi kalau di musim dingin. Ya, musim dingin. Kalau kita di sini nggak ada musim dingin. Ya, kita musim cuman berapa di sini? Musim apa? Musim panas, musim hujan, musim kawin nggak ada kita ya. Ada memang buaya musim kawin. Nggak ada. Kalau kita cuma 2 doang musim. Tapi kalau di mana-mana tuh ada musim dingin, ada musim gugur, ada musim semi. Kita cuma 2, panas sama dingin doang. Itu doang. Ya ini kalau lagi musim dingin, ya karena ini orang Arab. Dia ada musim dinginnya. Kalau kita nggak ada. Ya, kama ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala asyita'u ghanimatul mu'mini tala lailuhu faqamahu. Dikatakan oleh Nabi, yang namanya musim dingin itu, musim dingin itu ghanimatul mu'minin, barang jarahan orang-orang yang beriman. Jadi kalau lagi datang musim dingin itu berarti kita lagi dapat ghanimah, harta rampasan perang, jarahan perang. Kenapa begitu? Tola lailuhu. Malamnya lama. Kalau musim dingin tidak sana begitu. Malamnya lama. Orang sholat subuh aja jam 7. Coba dah kalau lagi musim dingin. Pernahkah kita kalau lagi musim pergi haji itu? Kalau lagi musim dingin. Saya pernah waktu di Madinah dulu. Suhunya -2. Bayangin -2 suhu. Kita gak kuat ngeluarin tangan begini. -2. Hidung tuh mimisan kalau lagi musim dingin. Orang Indonesia tuh lebih kuat musim panas, 55 derajat masih kuat. Jabrik tuh rambut diri. Kan disemprot pakai semprotan burung. Dikasih semprotan burung. Kalau di sini buat nyemprot burung biasanya nanti semprot. Kalau di sana buat nyemprot kita tuh kalau musim panas. Ya itu begitu. Musim panas. Orang Indonesia lebih kuat musim panas dibandingin musim. Kalau musim dingin tuh pada pecah kita. Bibir kita pecah, pada hidung mimisan. Orang waktu itu orang Turki aja sembahyang pakai spray. Bayang, orang Turki gak spray. Nah kita pakai apaan berarti? Spray tuh, digulung. Orang Turki.
Ya, yang ada musim dingin, ada saljunya. Nah, kita nggak ada saljunya. Kalau perlu kasur kita bawa, kita lipat. Saking apanya? Dingin. Makanya Nabi bilang musim dingin itu jarahan buat kita. Gonimah, rampasan. Kenapa? Malamnya lama. Gitu. Malamnya lama. Maksudnya rampasan perang apa? Karena malamnya lama, kata Nabi, faqomahu, bangun sembahyang. Gitu. Jadi waktu kita buat sholat tahajud lebih lama, maksudnya begitu. Itu yang dibilang rampasan perang. Di situ banyak tuh kita manfaatin. Kalau orang yang udah demen ibadah mah, demen girang, alhamdulillah. Ini malam biasanya cuma 2 jam, jadi 3 jam lebih lama. Kita tuh kalau demen sesuatu nggak berasa. Coba dah ente nonton bola dah. Final Piala Dunia Italia lawan Perancis. Baru nonton udah habis, coba kita nonton Persija lawan gituan, Persita Tangerang. Enggak, kita udah kesono dulu, bolak-balik pasar Minggu belum habis bola ya kata. Enggak seru ditonton gitu. Tapi kalau kita menikmati gitu, enggak berasa waktu tuh sebenarnya sama. Ya waktunya sama-sama 45 menit. Kenapa kok yang ini terasa cepet, yang lama banget, enggak seru. Kita kagak demen mainnya. Gitu ngoper salah mulu, nah puyeng itu nontonnya juga. Gitu. Kalau orang bule kan kita lihat mainnya kan cakep dia gitu. Jadi kita ngeliatnya juga menikmati. Nah ini juga orang ibadah begitu. Orang ibadah tuh kalau udah menikmati nggak berasa waktu. Enak, nikmat di malam, tahu udah azan subuh. Oh udah subuh aja. Kayak baru banget padahal udah 3 jam dia duduk. Coba kalau yang ademen. 5 menit aja kakinya udah bergerak terus. Ganti kanan, ganti kiri gitu. Memang begitu. Gitu. Aduh, lama banget. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau musim panas, musim dingin itu malamnya lama, wa qasura naharuhu fasamahu. Kata Nabi gitu. Siangnya pendek. Makanya puasa. Kenapa puasa enak yang harusnya 12 jam? Jadi tinggal 10 jam, 9 jam. Kan enak tuh. Cepet bukanya. Itu yang kesianan tuh yang di Amerika tuh. Ya, maghribnya tuh bisa jam 8 malam. Jadi kalau bulan Ramadan tuh di Amerika. Pernah gak ke Amerika? Belum pernah? Yes. Ke Amerika. Begitu coba tanya orang Amerika tuh kalau puasa begitu. Makanya mereka cuma minta fatwa. Kenapa nggak dibikin kayak di Indonesia? Jadinya jangan sampai jam 9, jam 8 maghribnya. Maksudnya jam 6 udah maghrib. Nah emang di sana belum maghrib mau bilang apa? Kan sampai matahari terbenam. Nah di sana belum terbenamnya lama. Ya udah nikmatin aja udah. Itu untung kita tinggal di Indonesia. Coba kalau kita tinggal di Amerika. Nggak betah kita tinggal di sana. Gitu. Ngapa? Lama kalau lagi musim dingin. Gitu. Nah ini, hadirin rahimakumullah. Jadi kalau musim dingin itu malamnya lama, siangnya cepat. Jadi Arab itu begitu, musim dingin, siangnya malamnya lama, siangnya cepat. Malamnya lama isi buat ibadah, siangnya cepat puasa. Jadi enak cepat buka. Gitu. Enak ya begitu kan? Coba kalau kita misalkan di Indonesia subuhnya jam 7. Bukanya jam 5. Enak gak? Kan pendek. Itu pindah ke Arab lagi musim panas gitu. Musim dingin itu siang pendek. Gitu. Makanya kan kita kan enggak pernah ngalamin panjang pendek begitu, kenapa? Kita enggak ada musim-musim begitu. Cuman panas doang, musim hujan, musim banjir gitu kan. Kalau musim kering, musim mantek, begitu aja udah. Urusan. Ya kalau musim kering, musim pantek, tukang pantek yang laku. Ya dalemin kali. Masing-masing ada rezekinya. Tukang pantek itu musim panas tuh udah 6 bulan gak hujan, nah tukang pantek udah laku. Hujan mulu, tukang bangunan laku, genteng pada bocor, apa itu begitu. Masing-masing tuh Allah kasih rezeki semuanya. Makanya kan orang tuh disuruh bangun pagi-pagi begitu. Ada tukang pantek bangunnya siang banget jam 8. Nah orang dari malam akhirnya mati. Habis subuh dia ke rumahnya, Assalamualaikum. Lah masih tidur, rezekinya hilang. Harusnya kan kalau dibangun lagi ngopi tuh, apaan? Mesin air rusak. Ya kan lumayan kan. Masa habis benerin kada kasih duit, amongan. Ada rezeki itu tidur habis subuh. Nganyut rezeki. Makanya habis subuh tuh jangan tidur. Melek biar kata ngantuk nyapu. Rumahnya kecil set, apaan kayak sapu jalanan ya, itu MHT aja sapu aja udah. Iya kata orang, lu jadi PPSU kagak gua ngilangin ngantuk gitu. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, al-lailu tawilun
malamnya itu panjang. Fala tuqassirhu bimanamik. Malam itu panjang kalau lagi musim dingin. Itu jangan kamu habiskan, jangan kamu buat pendek itu malam yang panjang dengan tidur kamu. Jadi kalau malam lagi panjang begitu, musim dingin kata Nabi, jangan dipendekin itu malam. Maksudnya jangan dipendekin, jangan tidur mulu. Bangun, sholat malam. Hadirin rahimakumullah. Kita ini mestinya tiap tahun itu mestinya punya amal tambahan setiap Ramadan. Ya, taruhlah misalkan Ramadan ini kita sampai sekarang nih kita belum pernah nih sholat malam nih, susah. Ya taruh nih besok nih Ramadan, ketemu Ramadan ada satu tambahan kita. Pokoknya abis ini saya mau sholat malam. Walaupun cuma 2 rakaat. 2 rakaat, habis 2 rakaat tidur lagi, nggak apa-apa, bangun jam 2 nih. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Sampingnya bantal nggak apa-apa ya. Taruh bantal sama bantal. Selesai salam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidur lagi, nggak apa-apa. Yang penting bangun aja dulu udah 2 rakaat gitu. Buat awal, nanti kalau kita udah mulai demen tuh baru. Jangan baru-baru langsung dari jam 2 sampai subuh. Baru dapat 3 hari sakit. Lo nggak bangun malam lagi? Sakit gue katanya. Ya Allah, ya kayak jangan maksain malam-malam. Kalau nggak kuat jangan. Ya dikit-dikit dulu. Bangunnya juga jangan dari jam 2. Bangun kira-kira setengah jam sebelum subuh bangun. Salat tahajud masih ada? Masih salat tahajud udah. Tuh biasain itu. Kalau malam tuh bangun mandi dulu. Biasain kalau mau sholat malam cebok dulu istinja. Ya biasain tuh gitu. Emang begitu aturannya. Kalau kita kita itu lagi tidur kan kata Nabi kita nggak tahu tuh. Ini tangan kabur kemana aja kita nggak tahu. Ya. Ada orang ada tidur kentut mulu ada kan ya. Tidur kentut bisa jadi ketika kentut dia merembes. Kan kita nggak tahu. Makanya kalau mau sholat malam tuh bangun tahajud, mau sholat subuh tuh gitu. Jangan bangun tidur, langsung ambil wudhu, langsung sembahyang. Jangan. Ente cebok dulu, istinja dulu tuh. Cebok depan, belakang semua guyurin. Nah, kita nggak tahu tuh. Bisa jadi kita lagi tidur tahu-taunya spirit. Nah, namanya orang tidur kan nggak tahu. Itu makanya itu begitu kalau malam tuh. Biasain tuh kalau mau sholat subuh biasain, jangan ambil wudhu doang. Cebok. Itu mesti tuh begitu. Kita nggak tahu tuh malam kita tidurnya kayak gimana lagu kita. Ya, orang tidur kan nggak sadar. Coba ada orang yang tidur kentut. Lu tidur kentut mulu, gua nggak berasa. Lalu tidur. Orang yang ngorok. Tahu nggak di tidur yang ngorok? Enggak dong. Yang denger, yang tahu yang hidup, yang melek. Kata lu tidur berisik banget, puyeng gue. Mau ngapain? Berisik. Mendingan lu jangan tidur dah, diem aja gitu. Kalau tidur berisik. Nah emang udah begitu tidurnya ngorok gitu. Emang ngorok bisa dihilangin nggak? Susah itu kan begitu. Makanya orang tuh kalau ngorok kan dari mulut tuh. Tidur mulutnya lakbanin. Iya orang tuh yang ngorok itu karena napasnya dari mana? Dari mulut. Kalau dia napasnya dari hidung nggak ngorok. Makanya kalau ngorok tuh jangan hilangin ngorok kapan? Mulutnya dilakban. Kalau masker aja itu ngeredam suara. Masih keluar, cuman keredam sama masker. Tapi kalau lakban tanpa suara gitu. Pagi-paginya dingin badannya mati. Kehabisan napas. Ya itu hadirin rahimakumullah. Jadi Nabi bilang malam itu panjang kalau lagi musim dingin, jangan dibuat pendek dengan tidur mulu. Ya, manfaatin, gunain tuh waktu malam. Lalu wan naharu mudhi'un, siang itu terang. Ya. Fala tuqaddirhu bi asamika. Jangan kamu kotori, ya. Ya, suasana yang terang itu jangan jadi bikin keruh maksudnya dengan apa? Dengan dosa-dosa kamu. Jadi kalau siang tuh jangan pada bikin dosa mulu. Maksudnya seperti itu. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan. Lalu waginaka qabla fakrika. Yang keempat, masa kaya kamu sebelum datang masa susah. Ya berarti manusia itu begitu, nggak selamanya susah. Ada kan masanya kaya. Gitu man gitu, ada yang kayanya lama, ada yang susahnya lama kan gitu.
Ini adik gue katanya gue kayaknya susah awet amat nih kapan kayanya gitu. Ntar ada waktunya. Kapan? Nggak tahu. Udah urusannya Allah, kaya namanya. Ya kaya itu kan adanya, kaya itu adanya di sini. Di hati. Ya di hati. Kalau kita merasa cukup sama yang Allah kasih, nggak ngiri sama yang dipunya sama orang, cukup udah. Ini kan ngeliat orang beli motor baru, udah motor kita ada Astrea Prima. Astrea Prima tahun berapa ya? 89 ya kalau nggak salah ya. Itu yang lain motornya NMAX. Ente taruh aja di depan Astrea Prima, nggak hilang. Maling juga males ngambilnya. Yang begini, ini kalau gue tangkap urusannya malah lamaan di penjaranya menjual motornya kan. Nggak laku. Makanya kan gitu orang itu dibudakin sama banda, dibudakin sama harta. Ente kalau beli motor NMAX yang baru, ya kita tuh sembayang dengar suara motor bunyi, langsung motor gua hidup gitu. Begitu udah pikiran. Malam begitu pokoknya tidur tuh resah gara-gara apa? Gara-gara banda. Coba kalau motor kita Vespa yang jelek tuh orang polisi juga hilang. Mana STNK, mana SIM? Gak bawa pak. Dia motornya bawa kata polisi gue gak amatan bawa. Motor begini gue bawa rugi gue. Udah suruh jalan gak katanya? Udah jalan gak ada STNK gak ada SIM aman udah. Aman ya katanya. Ngapain yang begini gue tidur? Itu udah polisi gak demen. Maling juga gak demen gitu. Jadi begitu makanya kalau kita itu hidup kayak begitu dibudakin sama banda. Makanya kita kadang-kadang orang sekarang begitu banyakkan actionnya gaya gaji 5 juta. Kredit motor, kredit handphone. Ya, kredit motor sebulan berapa itu kalau NMAX? Ada 2 juta. Hah? Iya, 2 juta. Terus handphone kredit juga. GoPay 2,5 juta. Ngontrak lagi ada gitu. Juta. Ada orang dah. Puasa Senin Kamis mulu katanya. Ini gara-gara gue kredit gue jadi puasa Senin Kamis. Kesianan anaknya busung lapar katanya. Hadirin rahimakumullah. Hidup tuh jangan banyak gaya. Motor ya udah gak usah ngeliatin orang temennya beli motor baru. Gak usah yang baru, beli yang bekas aja. NMAX kalau baru berapa harganya? Hah? Berapa? 30 ada gak nyampe ya? 30 juta. Kalau NMAX yang bekas yang keluaran pertama kira-kira dapat tinggal 15 juta. Hah? Iya pokoknya begitulah. Dapat 15 kita cari yang penyok-penyok dikit gak apa-apa. Yang penting suratnya gak masalah kan gitu. Iya udah. Yang penting kan motor juga sama. Beli Vario yang mudah. Yang penting jalan. Ini orang kita banyak kan gaya yang dipikirin. Rumah ngontrak kadang-kadang. Parkiran gak punya beli mobil. Aduh. Parkir di jalanan orang lewat susah. Ada di sini yang begitu? Hidup tuh jangan berangkatan gaya. Mau ngapain gaya kantor pakai mobil. Biar dikira hadirin rahimakumullah itu buat mobil udah gak punya parkiran lagi kan. Harus bayar parkiran sebulan 300.000. Aduh, udahlah mobilnya dikerebongin. Kadang ntar kucing pada manjat baret-baret. Ngelapin itu sianan banget. Belum lagi tikus pada beranak di mesin. Nah mobil jarang jalan. Ya kan dipanasin jarang, nah, tikus beranak. Ya. Ya begitu hadirin rahimakumullah. Sekarang zaman sekarang gak usah mikir begitu. Kita mau kemana-mana Grab, ada Grab. Ya kan simpel. Nah kita kecuali kita tiap hari pakai mobil kerjanya di Bogor atau di mana. Nah di Bogor masih naik motor aja masih bisa naik kereta. Ini kadang kita gaya, mati gaya akhirnya begitu. Akhirnya dapat 3 bulan mobilnya disita. Debt kolektor Ambon datang. Ya kan? Mau bilang apa ini udah 3 bulan kreditan macet. Udah. Akhirnya mobil kagak kan habis DP hilang angus pada semua. Itu gaya tuh yang dipakai begitu hidup. Mau ngapain makan gaya. Ini kadang-kadang Betawi ini gayanya tinggi nih. Actionnya Betawi gitu. Aduh rokok selalu sebungkus isinya sebatang. Ya jadi begitu. Makanya hadirin hidup tuh jangan begitu. Gaya hidup biasa aja. Mendingan motor kita Vario tahun 2000. Tapi duit kita banyak. Handphone yang baru gak usah. Beli aja handphone yang murah-murah. Yang penting paketannya banyak. Nah daripada handphone baru keren. Itu dong. Telepon dong nih. Paketan gua habis. Lu handphone lu doang mahal. Handphone 7 juta paket habis. Mendingan handphone gua 700.000. Paketannya 7 tahun gak habis.
Oh begitu. Ya, orang kadang gaya pada hidup. Keren handphone, keren. Ada di sini yang begitu modelnya. Buang yang begitu-gitu model. Ya beli motor jangan yang baru, yang bekas aja, yang penting suratnya aman. Itu mau ngapain baru? Puyeng kita dikejar kreditan tiap bulan, lu besok bayar kredit. Tak giliran kredit, tuh anak kita sakit. Akhirnya kredit telat. Ya kan bingung lah dari mana lagi ini kan begitu puyeng. Itu begitu kadang-kadang kita tuh bikin susah sendiri kadang-kadang. Ya. Waginaka qabla fakrika. Masa kaya kamu sebelum datang masa susah kita. Yakni iza kunta radiyan bima ataqallah minal qut faktanim dzalika wala tatma bima fi aidin nas. Jadi kalau kamu redo, puas dengan rezeki yang sudah Allah kasih buat kamu, tuh rezeki itu kita dikasih duit, gajinya ada. Ya orang ada yang gajinya pas-pasan jadi guru honorer lagi kan? Guru honorer ngontrak lagi. Anak 3, bini gak apa-ngapain di rumah. Tapi alhamdulillah istilahnya bisa beli mobil. Ketemu orang bapaknya punya kontrakan banyak. Iya kalau kamu punya kontrakan banyak, dia punya kontrakan banyak, dia ngontrak kan gitu. Iya, kata lu nggak ngontrak, nggak punya duit, padahal duitnya banyak. Ada orang model begitu, ada tuh modelnya, bandenya banyak, tapi dia ngontrak. Orang taunya dia susah, dia nggak tahu dia kaya. Gitu rumah lu gue beli kalau lu jual gitu. Ah lagu lu perak kata tuh, rumah ngontrak aja mau beli rumah gue. Dia diem aja dia ketawa. Dia kata bercanda kali, kagak beneran dibayarin bisa, ada duitnya banyak. Cuman dia lagunya lagu susah. Kalau kita Betawi jarang, duit kagak lagunya kayak orang kaya. Aduh, ya Allah gitu. Ya jadi kalau kamu redo dengan rezeki yang Allah kasih, maka pergunakan itu, manfaatkan itu rezeki yang Allah kasih. Ya kita puas sudah cukup. Satu hal, wala tatma, jangan rakus. Gitu Allah kasih rezeki itu udah. Kita jangan rakus. Rakus di mana? Fima fi aidina, terhadap apa-apa yang ada di tangan orang. Maksudnya apa? Kita tuh ngelihat orang punya ono, punya ini, punya itu udah biasa. Jangan ada kepengenan begitu ngelihat orang rumahnya. Orang rumahnya gede banget, coba gue punya rumah segini. Begitu. Jangan mikir yang begitu-begitu, enggak usah udah. Ini orang rumahnya gede banget ya, kalau dijual pada duit ya. Kayak gue beli enggak ada duit ini. Ya enggak usah ngarep-ngarep punya rumah yang begitu-begitu udah. Ya nikmatin aja. Kadang ngeliat tetangga kita motornya baru ganti. Kita liatin dulu. Motornya ganti tuh. Kadang ada orang tuh yang hidupnya pengennya bersaing terus, nggak mau kalah tetangga. Orang kan begitu. Makanya orang tuh kalau bikin rumah disuruh jar qobladar. Lihat dulu lingkungan tetangga sebelum beli rumah. Kenapa? Kita tuh kalau di satu tempat tetangga kita kagak enak, nggak betah kita di situ. Ya tetangga. Jadi lihat dulu sebelum kita pindah nih mau ngontrak kemana nih. Lihat dulu wilayahnya enak atau orang-orang kampungnya. Wah enak orangnya. Baru kita ngontrak di situ. Atau baru kita beli tanah di situ. Jangan main wah ini tempatnya enak nih murah. Pas kita beli. Ternyata kampungnya bandar narkoba di situ semuanya. Kan repot anak kita begaulnya juga repot pada semuanya. Nah, itu kayak begitu. Jar qobladar. Makanya itu kalau bertetangga ya. Nggak usah pakai saing-saingan. Sama saudara kadang-kadang suka saingan gitu nih. Sama tetangga rada jarang. Sama saudara. Makanya kan falsafah orang hidup tuh. Kalau orang Betawi itu kalau kata seleng ngumpul nggak ngumpul yang penting makan. Ya nggak bisa begitu juga sih. Begini. Ibarat hidup itu kalau orang Betawi kan demennya ngumpul tuh. Makanya orang Betawi itu kadang-kadang jauh dikit aja saya bilang jalan ke Tanah Abang aja pulangnya ke Ciputat. Salah jalan. Gitu. Nggak tahu jalan, mainnya di sini doang, Tegal Parang sama Pancoran, nggak pernah jauh. Ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini hidup biar keluar. Ya jangan ngumpul di situ aja semuanya. Ibarat itu kita tuh kalau ngumpul di situ semuanya, itu yang namanya saudara kadang-kadang ada aja masalahnya. Deh loh. Apalagi kalau serumah masih rame-rame. Ntar dia anak kita beli mainan. Anaknya dia pengen, akhirnya jadi lu sih gara-gara beli mainan gitu. Anak gua gak ada beli. Akhirnya jadi begitu. Ya, begitu kadang-kadang. Kita pengen masak ini.
Baunya kemana-mana. Kalau kita nggak masak banyak, nggak enak. Mau masak banyak, duitnya kagak katanya. Serba salah. Maka ibarat itu kayak kita naruh piring di rak. Ente kalau piring di rak kebangetan rapat naruhnya. Kalau ente angkut, ente cabut atuh, mentok gak tuh? Bunyi. Jadi begitu tuh kita tuh kalau kebangetan rapat tuh kadang-kadang begitu. Masalah dikit aja nyampe tuh. Oh dia bukan. Tapi kalau piring jaraknya jauh-jauh, itu kalau kita ambil tuh nggak bakal bunyi, ting, nggak ada. Kenapa jauh? Jadi kalau jadi wangi kalau jauh, saudara. Jarang saudara, jarang ketemu nih. Ketemu mulu, gue bosen. Nah itu kadang-kadang begitu, tapi nggak semuanya begitu. Tapi rata-rata tuh kita kalau kebangetan deket tuh suka begitu. Makanya rada jauh, jarang ketemu. Jadi kalau ketemu jadinya kangen gitu sama saudara. Begitu. Kalau seringan ketemu begitu. Apalagi begitu lagi saing-saingan. Aduh, kadang-kadang kita nggak saingan, bininya. Kita sama abang kita nggak ada masalah. Enak aja dari kecil mang kita dulu bareng. Nah pas kawin, ini yang jadi masalah. Antara bini kita sama bini dia. Ini yang masalah. Nah puyeng juga kita, bang gimana sih bang gini. Nah dia juga, waduh akhirnya puyeng gue jadi punya begini nih. Kawin lagi dah gitu. Nah itu hadirin rahimah. Jadi jangan rakus. Ya maksudnya pergunakan hartamu sebelum datang masa susah kamu. Ya, jadi kita ini disuruh redo dengan apa yang Allah kasih. Ya. Puas aja udah, mau sedikit kek, mau banyak udah puas aja. Dan kita jangan rakus terhadap sesuatu yang ada di tangan orang. Sama yang punya orang tuh udah biasa aja, jangan kebangetan. Makanya kan untuk urusan harta jangan ngelihat ke atas, harta ngelihat yang di bawah. Kita punya motor Honda Astrea Prima, alhamdulillah. Itu kan motor antik. Tahun 2050 tuh itu mahal harganya tahun 2050. Kalau sekarang belum. Baru 2021, tahun 2050 Astrea Prima itu barang antik. Bisa mahal harganya. Bisa laku 50 juta kan gitu. Jadi nikmatin aja punya Astrea Prima. Ngeliatnya tuh tetangga kita gak punya motor, dia naik sepeda doang, enak aja tuh. Gitu. Jadi alhamdulillah. Ngelihatnya kemana? Ke bawah. Jadi kita bersyukur. Tapi kalau kita ngelihatnya ke atas ya akhir kalam, nggak bakal ada puas-puasnya semuanya. Lalu wa qauluhu hayataka qabla mautika. Pergunakanlah hidup kamu sebelum datang kematian kamu. Di anna rajula madama hayyan yakdiru alal amal. Karena sesungguhnya seseorang itu kalau dia masih hidup, dia bisa melakukan apaan aja pekerjaan, ibadah apapun bisa dikerjakan. Fa iza mata in qata'a amaluhu. Kalau dia udah meninggal dunia, maka putuslah amalnya dia. Udah nggak bisa lagi ibadah, nggak bisa lagi kerja. Maka fayan bagi lil mu'mini alla yudhi'a ayyamahul faniyata wa ayyagtanima ayyamahul baqiyah. Maka dari itu seyogyanya bagi seorang mukmin agar mereka tidak menyia-nyiakan ya kehidupan di dunia ini yang sebentar, ya yang nggak lama, yang nggak kekal, dan selalu ya memanfaatkan hari-hari yang tersisa dari hidupnya dengan amal-amal yang baik. Ini kayak kita sekarang nih. Kita nungguin apa lagi sih hidup? Jadi saya bilang kita hidup nungguin mati doang. Iya kan? Nungguin apa lagi emang? Nungguin mati. Nungguin kaya. Jauh masih kaya rumahnya. Gitu kan? Kita nungguin kaya dari warisan. Nah bapak kita tanahnya aja cuma 60 meter katanya. Kalau mati dijual, saudaranya di 5. Dijual 60 meter, semeter berapa? Taruhlah 10 juta, baru 600 juta. 600 kalau dibagi rata 5, baru dapat 100 berapa ya? Ya, iya bagi. Ya artinya begitu. Ya buat kaya Romani nggak ketemu udah. Ya, nggak ketemu, susah. Ya udah kita kaya hati aja dah. Gitu, kaya hati. Ya begitu, nggak usah kita mikir yang andai aku jadi konglomerat ya begini sih orang kalau andai-andai dong hidupnya. Ya stres tuh lagunya siapa? Opi Andaresta ya dulu. Ya, saya jadi apa lagu ya? Jangan-jangan bekas musisi ini. Ya begitu. Jadi hidup kalau berandai-andai aja ya nggak bakal maju. Ya berandai-andai coba kalau gue anaknya gubernur dulu, bapak gue gubernur. Nah bapaknya satpam mau ngarep gubernur, itu bilang nggak bisa. Udah rezekinya udah begitu, itu udah suratan takdirnya begitu. Nikmatin aja udah.
Nggak usah. Itu makanya hadirin jamaah rahimakumullah. Kita itu hidup begitu. Ini buat orang-orang anak-anak muda yang pada belum kawin. Ya kalau nyari bini tuh hati-hati. Itu ya. Jangan sembarangan aja. Itu bini kelihatan tuh gayanya tuh dari dia kita belum kawin lagi pacaran tuh gaya lagunya kelihatan tuh. Kelihatan. Ya saya sih dulu kan bekas melalang buana juga dulu kan. Iya begitu. Kadang-kadang gitu tuh. Pacaran sama orang yang suku ono, suku ini udah semua suku udah kita jajakin. Cuman Ambon doang yang belum. Itu masing-masing tuh punya gaya. Gitu. Kalau orang Betawi tuh gayanya emang begitu udah. Biar kata orang kaya, rumahnya berantakan. Gitu aja dah. Gitu emang begitu. Kita masuk juga enak ngomong tuh masuk. Ada yang gayanya begitu. Kalau kita bilang, nih orang sih sebenarnya hidupnya sederhana. Bahasa kita di bawah sederhana. Cuman gaya hidupnya, lagunya kita bilang. Lagunya kayak sultan. Karena begitu orang macam-macam tuh lagunya. Makanya tuh orang tuh kita lihat nih. Kalau gue kawin sama yang begini nih. Ya ini urusannya ngerongrong nih. Hitungan takdir mati 60. Tahu-tahu bisa dipercepat sama Israel. Nih lu mati 50 mati aja dulu. Nah itu begitu. Ya uban. Kan ada hadis Nabi itu. Kalau nyari bini tuh. Kita mohon jangan sampai punya bini yang bikin rambut kita tumbuh uban sebelum waktunya. Kan ada doanya tuh kan. Kalau ada orang tua saya ada doanya tuh. Ya minta bini, jangan sampai kita punya bini yang menyebabkan uban kita udah tumbuh bukan semestinya. Harusnya uban kita tumbuh umur 50, 35 udah ubanan. Lu ngapa sih ubanan aja? Puyeng. Oke, kalau anak-anak muda ubanan cepat tanya tuh, lu bini lu gimana sih? Ada ubanan. Gitu kadang-kadang begitu dia ngerong-ngerong dipuyeng. Dia nggak di rumah dia nggak betah, di luar dipuyeng kan begitu. Pulang begitu. Orang kan main baiti jannati, rumahku surgaku. Ini kalau pulang ke rumah puyeng nih, udah pulang lagi puyeng banget udah. Bang, gas habis bang. Ntar dulu apa orang baru nyampe. Ya enggak kasih kopi dulu, minum dulu. Ntar baru kopi, gasnya nggak ada bang. Nah, baru, ya, itu baru nyampe belum minta kopi, gasnya udah nggak ada. Itu tabungnya ada bang, isinya kagak gitu. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah ya. Jadi itu. Hadirin rahimakumullah, saya ada amanat dari Kiai Lukmanul Hakim. Besok malam Rebo disuruh yang ada waktu, ya satu lagi udah nyampe kali beritanya. Acaranya itu 7 hari. Ibu Hajar Romlah, Kiai istri dari Kiai Abdul Aziz Hamid, sekaligus haul beliau, haul yang ke-11 Kiai Abdul Aziz. Besok waktunya malam Rebo habis Isya. Jadi yang ada waktu diharapkan bisa hadir ke sono. Ya telat-telat dikit enggak apa-apa, habis tahlilan di sini enggak apa-apa. Di sono rumahnya acaranya lama, malam. Terus juga saya ngundang juga buat maulid di masjid saya Al Mujahidin hari Minggu besok. Ustaz Azani, hari Minggu jam 7 pagi. Minggu besok 10 Oktober jam 7 pagi. Kalau nasibnya beruntung nanti insya Allah bisa bawa pulang sepeda atau mesin cuci. Lah beneran ada door prize-nya ya Ustaz Aziz. Ada door prize. Makanya kalau yang datangnya awalan tuh mudah-mudahan bisa dapat tuh kuponnya. Ntar kita kocok tapi ada pertanyaannya. Gitu. Kalau nggak bisa nanya, aus. Ya Ustaz Pahat dulu pernah tuh maulid, dia datang, dapat keluar nomornya. Pertanyaannya siapa nama ketua Masjid Al Mujahidin? Dia nggak bisa jawab. Padahal dia duduk di sebelahnya. Akhirnya sepedanya buat orang. Jadi begitu. Ya jadi insya Allah besok begitu. Ada door prize, door prize terakhir itu. Ya, jangan makan dulu, ya. Ntar makan di sana. Insya Allah ada kambing guling, ada duren, ada. Pokoknya semua makanan insya Allah ada. Gitu. Ya, jadi kita modelnya kayak orang kawinan. Di luar tuh banyak gubugan-gubugan. Gitu. Jadi gitu. Jadi ya prasmanan. Prasmanannya bukan nasi, somai, bakso. Nah ini beneran nih, bukan bohong-bohongan. Makanya besok datang hari Minggu dah lihat dah. Pokoknya jangan makan dulu. Kalau ente makan dulu di rumah, ente rugi nyesel. Wah nggak boleh bungkus. Kalau bungkus kita doain mencret-mencret. Habis buat dia doang.
Ya, kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilkan niyah ila hadrat Nabi Al-Fatihah. Ya, jadi maulid hari Minggu besok jam 7 pagi sampai jam 10. Biasa kan kita maulid malam. Ini tahun ini baru tumben bikin pagi-pagi. Dia tanya, "Sat, ngapain bikin pagi-pagi? Lagi corona." Kalau pagi kan ada matahari tuh, corona virusnya pada mati karena matahari. Kalau malam kagak, dia pada beranak gitu. Jadi kita ganti pagi-pagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ma sayyidina fi rizqi wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.